Kita awali informasi hari ini dari peristiwa kebakaran. 7 ruko di Deli Serdang, Sumatera Utara hangus terbakar akibat hubungan pendek arus listrik. Kejadian ini juga menimpa 2 toko baju di Bondowoso, Jawa Timur. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Sutomo, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat malam. Kobaran api yang diduga berasal dari korsleting listrik ini pertama kali berasal dari lantai 2 sebuah ruko yang menjual makanan. Dengan cepat api menjalar ke 6 ruko lainnya. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api. Ironisnya, 5 orang petugas damkar terluka akibat tertimpa kayu dan kanopi rumah. 5 korban saat ini sudah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Deli Serdang. Kebakaran juga terjadi di Bondowoso, Jawa Timur Sabtu dini hari. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 2 toko baju yang berada di Jalan R.E. Marta Dinata. Titik api yang berada di lantai 2 menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Petugas terpaksa menjebol pintu toko agar bisa masuk ke titik api tersebut. 4 mobil pemadam kebakaran dari Bondowoso dan Jember dikerahkan. Api berhasil dipadamkan 5 jam kemudian. Untuk sekarang ini masih yang jelas nggak ada. Saya melihat dari petugas pemadam kebakaran tadi masuk ke dalam tempat untuk memadamkan api yang di dalam. Tapi nanti akan dicek lebih lanjut. Kerugian akibat korsleting ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pegawai Basarnas tewas dibegal di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban yang tengah menunggu ojek online bersama kekasihnya mengalami 2 luka sabetan senjata tajam. Jalan Angkasa, inilah yang menjadi lokasi kejadian penjambretan. Di malam hari, jalan ini memang sepi dan minim penerangan. Korban yang bernama Mita Nurkasana bersama kekasihnya tengah menanti ojek online. Pegawai Basarnas ini tiba-tiba didatangi 4 pemuda berboncengan 2 sepeda motor yang langsung mengacungkan senjata tajam ke korban dan kekasihnya. Salah satu pelaku sempat menuduh korban telah memukuli adiknya yang kemudian dilanjutkan dengan menyabet senjata tajam ke tubuh korban. Sang kekasih yang ketakutan sempat berhasil kabur, namun naas bagi korban yang akhirnya tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit karena kehilangan banyak darah. Para pelaku kemudian kabur meninggalkan korban yang telah bersimbah darah sambil membawa kabur telepon genggam milik korban. Dia lagi sama pasangannya kan semalam di sini. Jadi tiba-tiba ada orang yang jambret tasnya, akhirnya ngasih dibacok badannya dia. Berapa kali Bang? Sekali doang sih, informasinya seperti itu. Yang lukanya di bagian mana Bang? Di daerah sini sebelah kiri pokoknya. Pelaku ini naik apa sih Bang? Informasinya naik motor. Pemirsa, 2 kelompok warga kembali terlibat tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan sebuah rumah nyaris terbakar oleh lemparan bom molotov dari salah satu kubu. Dua kelompok warga di Jalan Sabutung Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan malam tadi terlibat tawuran. Kedua kubu saling serang menggunakan busur panah, batu, petasan, serta bom molotov. Bahkan sebuah rumah nyaris terbakar akibat lemparan bom molotov. Beruntung warga dapat memadamkan api dengan alat seadanya. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi akhirnya dapat membubarkan tawuran. Tawuran ini sudah berlangsung selama 4 hari dengan penyebab yang belum diketahui. Kronologinya hanya permasalahan sepele, terjadi mungkin ada ketersinggungan sampai terjadi perang kelompok, sama-sama saling serang. Akhirnya kami selaku Padal Pos Cambaya Guntung beserta dengan unit opsional Polsek Ujung Tanah bersama respon. Kini kepolisian masih disiagakan di lokasi dengan patroli untuk mencegah tawuran susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Dua kelompok emak-emak kembali bersiteru akibat salah satu kubu memblokade jalan di Medan, Sumatera Utara. Penutupan jalan ini dikarenakan warga resah akibat banyak truk dari warga pemilik gudang yang kerap melintas. Dua kelompok emak-emak di Jalan Nippon Danau Si Ombak, Medan, Sumatera Utara kembali bersitegang. Dua kelompok ini berasal dari kubu emak-emak yang menolak membuka akses jalan agar truk besar tidak melintas. Mereka sengaja memalangkan dua truk agar warga dan kendaraan tidak bisa masuk ke area tersebut. Sedangkan kubu emak-emak yang ingin membuka jalan membentangkan spanduk penolakan blokade jalan. Peristiwa ini bermula saat warga memblokade jalan dari truk-truk besar sejak 1 bulan terakhir. Truk besar yang kerap mondar-mandir dinilai membahayakan keselamatan warga. Aksi ini diprotes warga pemilik gudang karena truk mereka susah melintas. Karena ini jalan ini tidak untuk kontainer. Di sini umatnya sini banyak, masyarakat penuh, banyak anak-anak kecil. Kalau seandainya ditabraknya nanti gimana coba? Tunggu dulu mayat dulu baru apa? Imbas dari perseteruan emak-emak ini, kemacetan sepanjang 5 km tak terhindarkan. Lalu lintas kembali normal setelah pihak kepolisian meminta pemilik truk untuk memindahkan kendaraannya. Polisi juga mengamankan 2 orang sopir truk yang menjadi provokator kerusuhan tersebut. Warga diimbau bersabar menunggu pemerintah dalam memutuskan status jalan di kawasan Danau Si Ombak tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Disebabkan utang piutang, 2 orang siswa di Jambi berkelahi. 1 orang siswa yang terluka kini dirawat di rumah sakit. Dua orang pelajar SMP saling adu jotos di perkebunan kelapa sawit milik warga. Siswa lain yang berada di lokasi tidak melerai, justru menjadi provokator agar saling pukul terus dilakukan. Dari hasil pemeriksaan, kedua siswa merupakan pelajar kelas 9 di SMP Negeri 2 Pelepat Jambi. Diduga perkelahian disebabkan utang piutang. Akibat perkelahian, seorang pelajar mengalami luka serius di bagian kepala dan harus dirawat di rumah sakit yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Tadi malam langsung kita lakukan pemeriksaan, pengumpulan para saksi, ada kurang lebih 15 saksi yang sudah kita ambil keterangan sebagai keterangan saksi. Kemudian kita masih menunggu karena korban sendiri masih dirawat di rumah sakit, dan tentunya kepada pelaku nanti segera akan kita ambil keterangan dan kita proses. Cuma yang menjadi catatan khusus adalah karena pelaku ini adalah anak, kita perlakukan anak yang berhadapan dengan hukum dengan Undang-Undang Sistem Pengadilan Anak. Polisi pun menyelidiki kasus yang memakan korban luka. Polisi juga meminta agar video ini tidak disebarluaskan agar tidak menjadi contoh bagi siswa lainnya. Dari Kabupaten Bungo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Perkelahian antar siswa juga terjadi di Sumatera Utara. 3 siswa saling adu jotos di lapangan dan polisi pun turun tangan untuk memediasi hal ini. 3 orang pelajar adu jotos di suatu lapangan di Lintong Nihuta, Humbang Hasudutan, Sumatera Utara. Perkelahian ini pun direkam seorang warga dan diposting di media sosial. Siswa yang berkelahi berasal dari SMA Negeri 1 Lintong Nihuta. Mengetahui kejadian ini, polisi memanggil orang tua dan ketiga pelajar SMA Negeri 1 Lintong Nihuta. Mereka dijemput dari rumahnya. Dalam proses mediasi, kedua orang tua pelajar setuju untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Mereka berkelahi, memang ada permasalahan sedikit di sekolah, kemudian berlanjutlah perkelahian tersebut di tanah lapang. Jadi pada saat mereka berkelahi ada yang memvideokan dan terlihat dalam capture atau dalam video tersebut ada yang dipukul atau ditendang. Tadi kita sudah undang mereka beserta orang tua, Kepala Dusun, Babin Kamtipmas, juga Kapolsek, kita undang untuk mengklarifikasi. Kita undang untuk meluruskan dan ternyata mereka bersedia untuk dimediasi berdamai. Polisi meminta sekolah dan orang tua memberikan pengawasan tambahan agar hal ini tidak terulang kembali. Dari Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara, Aris Fernando, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, 3 pengedar narkoba ditangkap tim BNN Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, 18 pengguna narkoba juga diamankan dalam penggerebekan kampung narkoba.
Kampung narkoba di Komplek Puntuk, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya digerebek tim Badan Narkotika Nasional. Tim BNN mengejar bandar narkoba yang selama ini memasarkan sabu di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Polisi pun berhasil menangkap pria berinisial S. Dari sakunya, polisi menemukan 2 ons sabu. Polisi juga mengamankan 20 orang yang diduga sebagai pengguna dan pengedar narkoba. 2 di antaranya merupakan ibu rumah tangga. Pelaku dibawa ke kantor BNN Provinsi Kalimantan Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang didapat dari salah satu orang yang akan kita kembangkan berasal dari Banjar. Sesungguhnya barang bukti tersebut ada 5 ons, tapi yang sudah terjual kurang lebih 3 ons. Jadi yang kita bisa dapatkan di kamarnya ada 2 ons, 3 onsnya sudah dijual. 3 orang pengedar narkoba dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sementara 18 pengguna sabu lainnya akan direhabilitasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi kembali terjadi di Subang, Jawa Barat. Pelaku mengoplos gas LPG subsidi ke gas non-subsidi. Coba angkat. Ini apa namanya? Kepolisian Polres Subang menggerebek sebuah rumah pengoplos gas LPG subsidi ke non-subsidi di Kelurahan Sumamelang, Subang, Jawa Barat. Pelaku diketahui membeli gas kosong, lalu membeli gas LPG subsidi 3 kg dan dipindahkan ke tabung gas LPG 5 dan 12 kg. Kemudian dijual dengan harga normal. Pelaku sudah beroperasi selama 6 bulan. Dalam usaha penjualan gasnya, pelaku juga tidak memiliki izin sebagai agen. Modus operandi yaitu yang bersangkutan mencari keuntungan dengan memindahkan isian tabung dari 3 kilo kepada tabung yang lebih besar dengan keuntungan per bulan yang didapat oleh yang bersangkutan itu 3 sampai 6 juta per bulan, namun itu berubah-ubah tergantung permintaannya. Penyalahgunaan gas LPG subsidi ini terungkap atas laporan dari masyarakat yang curiga dengan aktivitas pelaku. Pelaku pun terancam pidana paling lama 6 tahun penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, WHO telah melarang penggunaan masker saat aktivitas fisik dengan intensitas yang kuat. Kami akan membahas selengkapnya usai jeda berikut.